Sobat Pajak, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai sengketa perpajakan di Indonesia dan solusi untuk mengurangi jumlah sengketa perpajakan yang ada di Indonesia. Sengketa pajak merupakan perselisihan yang terjadi antara wajib pajak terhadap sebuah putusan dari otoritas perpajakan, dapat berupa surat ketetapan pajak maupun surat ketetapan pajak. Menurut Triyono Martanto yang merupakan hakim pada pengadilan pajak, Indonesia sebaiknya mencontoh beberapa negara, di antaranya yaitu Jerman, di mana negara Jerman sendiri menerapkan sebuah putusan dari Mahkamah Agung dijadikan sebuah regulasi yang mengikat, sehingga untuk substansi permasalahan atau sengketa pajak yang bersifat sama akan diminimalisir sengketa perpajakannya. Kemudian Indonesia juga mencontoh negara Cina, di mana negara China menggunakan artificial intelligence untuk sengketa-sengketa perpajakannya. Walaupun secara hukum tidak bersifat mengikat, namun dapat diketahui hasilnya akan dimenangkan oleh wajib pajak ataupun otoritas perpajakan, sehingga dapat meminimalisir sengketa perpajakan yang terjadi. Lebih rinci kita akan membahas permasalahan ataupun tahapan-tahapan dalam sengketa perpajakan ini. Yang pertama, pemeriksaan pajak. Pada tahap pemeriksaan pajak ini merupakan awal mula dari terbitnya sengketa pajak, di mana seringkali para wajib pajak tidak menerima surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh otoritas perpajakan. Hal yang harus diperbaiki pada tahap pemeriksaan pajak ini ada beberapa hal. Yang pertama, mutasi pada Direktur Jenderal Pajak harus dievaluasi lagi, karena seringkali terjadi ketidakefisienan evaluasi yang terjadi di Direktur Jenderal Pajak, di mana para pegawai otoritas perpajakan yang memiliki keahlian tertentu, misalnya pada bidang perpajakan internasional, seringkali ditempatkan ataupun dimutasi tidak sesuai dengan bidangnya. Bayangkan saja, para ahli pajak internasional dipindahkan pada daerah terpencil yang tidak ada transaksi multinasional, sehingga pengetahuan maupun literasi mereka tidak dapat berkembang, yang pada akhirnya menyebabkan banyaknya pegawai-pegawai ahli di Direktorat Jenderal Pajak yang berpindah ataupun resign dan memilih untuk bergabung pada perusahaan swasta. Yang kedua, yang harus diperbaiki pada Direktorat Jenderal Perpajakan yaitu target penerimaan, di mana target penerimaan yang terjadi saat ini dijadikan sebuah acuan yang sangat mendasar bagi sebuah kinerja pegawai. Seharusnya Direktorat Jenderal Perpajakan juga dapat mengevaluasi secara lebih rinci, tidak hanya targetnya tidak hanya ke penerimaan perpajakan saja, agar untuk mendapatkan pemeriksaan yang berkualitas. Yang kedua, quality assurance. Quality assurance ini merupakan langkah kedua dalam sengketa perpajakan, yang dimana seharusnya quality assurance ini dapat bersifat material juga, tidak hanya bersifat formil. Kita dapat mencontoh negara Thailand, di mana negara Thailand ini membuat suatu quality assurance di mana penyelesaian sengketanya dilakukan secara forum group discussion atau FGD, di mana dilakukan duduk bersama untuk penyelesaiannya, yaitu antara wajib pajak, kemudian otoritas perpajakan, dan juga ada penengah yaitu para akademisi maupun para ahli yang lainnya. Yang ketiga, pada tahap keberatan. Di mana seringkali sengketa perpajakan yang bersifatnya besar selalu otomatis ditolak oleh penelaah keberatan. Hal ini dapat dipahami karena jika penelaah keberatan menerima, maka akan merepotkan bagi penelaah keberatan itu sendiri, dan juga sangat beresiko karena mereka diawasi oleh internal Direktorat Jenderal Perpajakan, kemudian akan dipermasalahkan juga oleh
Badan Pengawas Keuangan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan jika sengketa perpajakan yang mereka tolak ataupun permohonan dari wajib pajak tidak diterima, maka tidak ada risiko sama sekali bagi penelah keberatan. Solusi yang harus ditempuh dalam permasalahan keberatan ini yaitu seharusnya keberatan ini tidak berada pada lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu dengan cara dilakukan pemisahan pada tahap keberatan ini. Walaupun misalnya tetap dilakukan pada Kementerian Keuangan, namun tidak berada di lingkungan Direktorat Jenderal Perpajakan. Kemudian yang keempat yaitu banding pada pengadilan pajak. Permasalahan banding di pengadilan pajak ini sangat banyak, per tahunnya bisa ribuan kasus. Para hakim di pengadilan pajak harus menambah literasi ataupun wawasan terkait dengan alur bisnis yang dilakukan oleh wajib pajak. Karena jika para hakim tidak mengetahui secara rinci ataupun tidak jelas mengetahui alur bisnis pelaku usaha yang terus berkembang secara pesat, maka putusan-putusannya dapat saja merugikan wajib pajak ataupun dapat merugikan juga Direktorat Jenderal Pajak. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu peninjauan kembali pada Mahkamah Agung. Yang kita ketahui saat ini bahwa jumlah hakim agung pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kamar Pajak yang menangani sengketa-sengketa pajak pada tahap akhir ini, bahwa hakim Mahkamah Agungnya hanya berjumlah 2 orang. Bayangkan dengan sengketa perpajakan yang ada bisa mencapai ribuan kasus, hanya 2 hakim Mahkamah Agung yang menyelesaikannya. Hal ini tentunya tidak efektif karena hasil putusan-putusannya sangat bersifat mendesak. Bayangkan jika 1000 kasus saja per tahun, maka satu hakim bisa menyelesaikan 1 sampai 2 sengketa per hari. Itu kalau hanya 1000. Bayangkan jika kasusnya yang terjadi 10.000 per tahun. Maka hakim Mahkamah Agung ini harus memutuskan 10 perkara per harinya. Cukup sekian video kita kali ini. Jika sobat pajak memiliki pertanyaan, dapat ditulis pada kolom komentar di bawah. Terima kasih.